طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Bunuh diri. Muncul pikirannya, kalau sudah bunuh diri, aku nggak memikirkan apa-apa lagi. Jalan pintas tapi tak pantas. Diikat ni tali pak, di atas, letakkan meja semisal ini, dia sudah naik ke atas, mengukur kepalanya. Begitu dia mau bunuh diri, hati kecilnya bicara. Sebelum kau mati, sholat dulu. Sini, ini tema kaji kita nih. Begitu banyak problem dalam hidup. Bagaimanapun putus asanya manusia, ada hati kecil yang dibimbing oleh Allah untuk kita meninggalkan segala macam kegelisahan, kegalauan hati. Sujudlah sama Allah. Capek, penat pikiran untuk mikirkan urusan dunia, sujud Pak. Terlalu pusing mikirkan ni otak, hati selalu gelisah, masalah bertubi-tubi tak pernah selesai. Sujud. Begitu sudah terpikir mau bunuh diri, hatinya bercakap. Sebelum kau mati, sholat dulu bentar. 4 rakaatnya sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah atas nikmat yang begitu luar biasa dititipkan Allah kepada kita. Salah satu nikmat yang istimewa pagi ini adalah nikmat bersilaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 nikmat yang kadang-kadang manusia lupa untuk mensyukurinya. Dan ketika 2 nikmat itu sudah tidak ada, baru kita sadar bahwa itu adalah sebuah nikmat. Yang pertama, nikmat sehat. Kapan terasa sehat itu sebagai nikmat? Di saat sakit sudah datang. Yang kedua, nikmat luangan waktu. Kapan terasa waktu yang lapang adalah nikmat? Di saat kita mau, namun waktu tak lagi ada membutuhkan kita. Alhamdulillah, pagi ini Allah pilih kita di antara orang yang banyak. Ada orang yang hari ini dikasih Allah sehat, tapi tidak dikasih Allah luangan waktunya. Ada yang dikasih Allah hari ini harta berlimpah, semua dia punya, tapi Allah tak hadirkan hatinya untuk bisa duduk sampai kemari, kaki melangkah, ayunan tangan, semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari yang berbahagia ini, semua niat hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Urusan yang sulit dimudahkan urusannya. Yang punya keluarga, sakinah keluarganya. Yang punya anak cucu, soleh-soleha keturunannya. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah. Begini rapatnya duduk kita di masjid atau di musalla Nurul Huda. Begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal amin. Para alim, para guru, para ustaz, para imam yang kami muliakan. Bil khusus teristimewa salam ta'zim kita kepada guru kita, ustaz kita, ketua FKSMM Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru yang hari ini masih fit, sehat, bugar kita tengok. Kita doakan Ustaz Haji Muhammad Hendro dimudahkan Allah segala urusannya. Allah kasih sehat afiat untuk beliau. Allah mudahkan pula segala urusan dakwah beliau. Allah jadikan orang yang kaya raya di dunia dan akhirat. Seluruh perangkat, seluruh pengurus FKSMM, baik dari tim YouTuber, kemudian dari Satgas, kemudian dari tukang son yang urus son dari tadi, apalagi pengurus-pengurusnya lah semua. Bil khusus lagi ketua-ketua BKM yang hadir, baik yang di luar maupun yang di dalam. Yang di luar enak karena gampang bangkit ngambil kue. Kami udah habis kue, kami nggak ada yang sadar. Oh, aku masih ada. Ibu-ibu sehat? Udah sarapan? Belum? Udah sarapan? Jam berapa kalian sarapan? Oh, roti. Dan seluruh yang hadirlah Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf tak bisa disebutkan satu persatu. Izin juga pengurus BKM karena mungkin kalau aku sebutkan satu-satu enggak siap-siap. Jam 8 pun kita enggak siap ini Pak kalau menyebutkan satu-satu. Semua kita diridhai dan dimudahkan Allah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurasa sudah lama aku enggak masuk di FKSMM ini Ustaz. Rindu kadang aku nengok muka-muka FKSMM ini. Ada satu cerita yang mau aku sampaikan Bu. Habis ceritanya habis ceramah. Kalau perkiraannya cerita ini sampai jam-jam 8:30 lah siap ceritanya aja. Ceritanya aja Pak. Mudah-mudahan dari cerita ini ada iktibar kita ambil. Dan mungkin bisa jadi dari kisah, dari cerita yang akan disampaikan akan membuat kesadaran sedikit menyimal kita bawa pulang. Ada di satu kampung Bapak Ibu yang mulia, orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya, semua apa yang dia mau ada Pak. Kemana dia mau pergi bisa. Rumah tangganya rumah keluarga kecil. Kenapa kita bilang keluarga kecil? Anaknya cuma satu. Istrinya satu, anaknya satu, rumah gedung. Tapi ada satu kekurangannya. Ada satu tabiat atau kelakuannya yang membuat Allah Subhanahu wa taala menghantarkan begitu banyak ujian. Ada satu kelakuannya, ada satu perbuatannya yang bermaksiat sama Allah. Yang melanggar aturan agama. Dia kecanduan dengan judi, Pak. Berapa banyak kita tengok hari ini orang yang candu dengan judi. Tak perlu capek-capek kita kemana-mana berjudi, Pak. Tak perlu kita pergi ke sana, kita pergi kemari, bawa uang ke sana, bawa ini, bawa. Enggak perlu duduk di kamar, udah banyak habis duit. Dapat kabar kami daerah Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Ada orang yang gantung diri di belakang rumahnya gara-gara utang judi online-nya sebanyak 500 juta rupiah. Pinjam sana 10 juta, pinjam sana 30, pinjam sana, pinjam sini hanya untuk lunasi. Ternyata enggak lunas-lunas, diakhiri hidupnya. Selesai katanya. Bagi dia selesai. Bininya nanggung. Satu tabiat ini, satu perbuatan dan
Kelakuan yang selalu berjudi membuat hancur hartanya, hancur rumah tangganya, hancur keluarganya. Suatu malam, Pak, dia pergi ke tempat dia selalu main judi. Dia bawa ke tempat judi itu mobilnya. Hitungan jam mobil habis. Karena memang betul kalau kalah agak-agaknya penasaran, begitu menang ketagihan. Bentarlah, mungkin giliranku ini. Bentarlah, sekali lagi mobil yang dibawa habis terjual. Nasihat dari istri sudah sering. Kadang mohon maaf munculnya keegoisan seorang suami, mentang-mentang raja di rumah menganggap diri yang paling bagus dibandingkan istri. Kadang gitu mau, Pak. Ego kita ni susah untuk kita hilangkan. Kita yang menganggap diri yang paling bagus, istri walaupun ibadahnya bagus ketimbang kita, tetap kita lebih utama. Alah, aku yang ngajari kau itu, jangan sombong kali kau. Bilang, bang solat, solat kepala kau solat. Kau yang nggak ngerti kau, aku yang ngajarkan kau solat. Kau sosok kali kau ngajar orang solat. Bang apalagi bang wirid, nggak ada itu. Tetap kita yang lebih unggul, Pak. Ego itulah yang dipertahankan seorang suami penjudi. Habis terjual itu mobil, dia minta antarin sama kawannya ke rumah. Ini kawan berpikir sudah habis mobil, selesai urusan. Dia sampai ke rumah ngambil sertifikat rumah, Pak. Dia ambil sertifikat rumah, sertifikat tanah, dia gade sama bandar judi dengan harga 200 juta. Dia bawakan di meja judinya, dikasih uang 200 juta, main judi, main, hitungan jam habis. Dia ambil keretanya dijualkan. Sampai kawan yang ngikut sama dia pening gimana ngelarangnya. Jam 2 malam sampai ke rumah udah berkunci. Datang chattingan dari istri, bang kunci ku titip rumah tetangga, aku di rumah mama. Nggak sanggup bini lagi, anakku bawa. Dia selesaikan masalah judinya. Bukan berarti menyelesaikan masalah judinya berhenti judi, enggak. Karena habis saat itu nggak sanggup berpikir lagi. Masuk dia ke rumah, handphone bunyi, Pak. Yang nelpon bandar judi. Bang, iya. Besok pagi jam 10 bayar utangmu 200 juta, kalau tidak rumahmu kusita. Jam berapa, Pak? Jam 10. Handphone dimatikan, tak berapa lama bunyi untuk yang kedua kalinya. Yang nelpon bininya. Bang, mengasih tahu besok jam 10 kutunggu abang di pengadilan agama, aku menggugat cerai. Jam berapa, Bu? Mati handphone, telepon yang kedua, telepon yang ketiga bunyi. Yang nelpon kepala sekolah tempat anaknya sekolah, Pak. Pak, besok jam 10 pagi kutunggu Bapak di ruanganku, bicarakan tentang urusan sekolah anak Bapak karena sudah 6 bulan biayanya tertunggak. Jam berapa, Bu? Jam 10. Nggak usah ngegas, nanya bagus-bagus, jawab bagus-bagus. Ada 3 persoalan, ada 3 problem hidup yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Jam 10 besok pagi. Sedangkan dia saat itu sudah terpuruk, tak sanggup berbuat apa-apa. Adapun rumah tak bisa lagi bernaung lama. Mau ngadu curhat sama istri, sudah terlalu terlanjur. Istri sudah pergi rumah mertua, dia mencirim rumahnya. Mau jumpa sama kawan-kawan, mohon maaf Pak, di saat kita senang banyak ngaku itu kawanku. Di saat sudah jadi pejabat, jangan kau tanya tetangga aku itu dulu. Giliran sudah terpuruk, mohon maaf, keluarga sendiri kadang menjauhi.
Apa yang terjadi? Dia memiliki jalan pintas, Pak. Ditengok sekitar rumah, dilihat-lihat di sekitar rumah, ada di bawah tangga, sebelum naik dia ke atas, ada di bawah tangga kayak gudang kecil, ada seutas tali yang bisa dijadikan momen bunuh diri. Muncul pikirannya, kalau sudah bunuh diri, aku nggak memikirkan apa-apa lagi. Jalan pintas tapi tak pantas. Diikat nih tali, Pak, di atas, letakkan meja semisal ini, dia sudah naik ke atas, mengukur kepalanya. Begitu dia mau bunuh diri, hati kecilnya bicara, sebelum kau mati, sholat dulu. Sini, ini tema kaji kita nih. Begitu banyak problem dalam hidup. Bagaimanapun putus asanya manusia, ada hati kecil yang dibimbing oleh Allah untuk kita meninggalkan segala macam kegelisahan, kegalauan hati. Sujudlah sama Allah. Capek, penat pikiran untuk mikirkan urusan dunia, sujud, Pak. Terlalu pusing mikirkan ni otak, hati selalu gelisah, masalah bertubi-tubi tak pernah selesai. Sujud. Begitu sudah terpikir mau bunuh diri, hatinya bercakap, sebelum kau mati, solat dulu bentar. 4 rakaatnya solat isya. Karena sudah tengah malam. Sebelum mati, bukan mandi, mati. Sebelum mati, dia singkirkan pemikirannya untuk bunuh diri, pergi dia ke kamar mandi, teringat dia dulu pernah ngaji, Pak. Dia pernah dulu belajar, dia pernah gabung di FKSMM. Ya, dengarkan ceramah ustaz-ustaz, apa doa-doa wudu, apa amalan-amalan wudu, apa khasiat wudu, apa kaifiat semua dipelajari. Masuk dia kamar mandi, dia wudu. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Dosa yang ada di wajah gugur dikasih Allah. Dia basuh tangannya dengan doa, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan catatan amal ibadahku dari tangan kananku. Allahumma harim sya'ri ala nar, Allahumma harim sya'ri ala nar. Ya Allah, haramkan kepalaku menyentuh api neraka. Dia basuh kakinya, Allahumma sabbit qadami ala sirat, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, kokohkan, kuatkan kakiku menjalani titian siratul mustaqim. Dia enggak tahu apa efeknya. Selesai dia wudu, dia masuk kamarnya tempat dia solat biasa dulu yang sudah pernah dibuatnya. Dia angkat takbir dengan luar biasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifiat dan cara solat khusyuk itu ada 2. Pertama zahir, kedua batin. Salah satu hal yang batin agar solat khusyuk menjadikan solat kita menjadi solat terakhir dalam hidup. Itu orang melakukannya, Pak. Karena habis solat isya dia mau mati. Sekali ini terakhir solat, dia angkat takbir. Allah, tak ada lagi pikiran apa-apa, kosong semua. Benar-benar diantarkannya Allahu Akbar, Allah yang besar, selain Allah tak ada lagi yang besar. Makanya Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin fikihnya menjelaskan bahwa kalimat takbir Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan ismul a'zam lainnya. Tak boleh dipakai Allahul Azim, Allahul Karim, Allahul Ahad, Allahul Muta'al. Tak boleh. Kenapa? Karena kalimat Allahu Akbar sudah mencukupi dan mencakup untuk kebesaran Allah sangat luar biasa. Makna lain mengatakan Allahu Akbar, kalau sudah mengangkatkan takbir Allahu Akbar, Allah yang besar, selain Allah tak ada lagi yang besar, termasuk masalah yang datang. Kalimat takbir Allahu Akbar, Allah yang besar, menunjukkan kebesaran Allah, bukan ini yang besar.
Hilangkan keakuan diri, munculkan keakuan Allah. Kebanyakan kita solat juga, sombong juga, Pak. Solat juga, kaya makin kaya, tapi pelit juga. Yang paling parahnya, jangan tanya kalau solat. Tiap saat dia datang sama keluarganya nggak cakapan. Siapa yang salah? Bukan solatnya yang salah. Boleh jadi dalam solat dia masih mengunggulkan keakuan dirinya, bukan keakuan Allah yang Maha Akbar. Makanya takbiratul ihram itu mengharamkan mengawali urusan dengan Allah, hal yang gaib, meninggalkan urusan dunia. Akunya diri ini tak ada. Siapa aku? Ustadzkah dia? Kepala desa pun datang kepada saya. Enggak kalian undang. Hah? Islam agama. Hah? Betul benar kota. Oh kabarnya. Kok kabarnya gampang aja. Bahaya juga ini kepada salam membawa des. Kalau ada acara-acara des sudah datang des gitu ya. Jangan pas sosialisasi nanti pemilu nanti sering kali datang itu. Nah, pilpres kan, pilpres satu bentar lagi pemilu nih, Pak. Pemilu. Kamu dulu tengok sosialisasi vaksin semua kepada desa turun walaupun sakit. Gimana cara kayak gini, alasan pening sedikit aja nggak bisa, demam. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan nggak kayak gitulah di sini kadesnya kan. Nah, payah kan jumpa kades subuh-subuh payah, tengah malam bisa jumpainya. Nah, ini cerita apa tadi nih, Pak? Hah? Cerita apa gitu? Abang Haris. Sampai mana ujungnya tadi? Hah? Dah. Tak ada lagi yang namanya siapa dirinya, apa pangkat jabatannya, siapa faktor sosial, ekonomi, budaya, apapun itu. Semua hilangkan. Tak ada itu semua. Ketika kita sudah sampai bisa menghantarkan sama Allah, menghambakan diri sehamba-hambanya, tak ada lagi hamba yang lain. Mengakukan diri Allah, bukan diri kita. Itulah yang dilakukan oleh penjudi, Pak. Dia sholat 4 rakaat. Dia ikuti amalan-amalan yang dapat dari guru-gurunya dulu. Setiap dalam gerak sholat dari takbir sampai salam, ada doa yang mustajab. Tapi dari main hati ya, jangan dari lisan. Bertambah cakap, bertambah bacaan, bertambah rukun qauli, maka batal sembahyang. Sebelum habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Detakkan tu hati. Tolong aku ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam yang paham, imam yang berilmu, dia takkan langsung amin, Pak. Dia kasih space 2 sampai 3 detik. 3 detik ya, jangan 3 menit. Mantu wak ni kan kata orang tu. Waladdallin, sampai narik nafas dia. 3 detik aja dikasihnya. Inilah kesempatan jamaah untuk berdoa sama Allah. Minimal Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Serentaknya amin imam sama makmum. Allah perintahkan malaikat di langit mengaminkan apa yang kita buat. Doa sudah kita selipkan, mustahil tak dijabah, apalagi malaikat ikut campur. Apalagi yang dibuat si penjudi itu, dia buat di saat dia tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Habis kalimat Allah, matanya tertuju di ujung jari, jari telunjuknya diangkatkan sedikit, langsung diazamkan ke hatinya. Disitulah doanya dimustajabkan. Baru dipakainya, Pak, di sujud terakhir itu doa. Nangis sejadi-jadinya dalam sujud terakhirnya, minta sama Allah, bukan minta selesaikan masalahnya. Ini luar biasanya. Ketika kita sudah mengakui kebesaran Allah, jangan pernah ngalapor sama Allah. Ya Allah, bantu aku punya masalah besar. Jangan. Cerita aja sama Allah.
Karena Allah Maha Besar, masalah yang besar pasti selesai, Pak. Banyak eksperimen sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukannya. Dia di dalam sujudnya dia cuma bilang sama Allah, lapor sama Allah, ya Allah, nanti besok jam 10 pagi rumahku akan disita. Ini salahku, ini dosaku, ini maksiatku. Aku sadar ya Allah. Mengantarkan sebenar-benar diri sama Allah. Ya Allah, besok jam 10 pagi istriku minta cerai, gugat cerai sama aku. Berarti jodohku dah habis. Itu pun salahku ya Allah. Yang ketiga dia bilang, ya Allah, besok pagi anakku akan putus sekolah. Tapi aku yakin dan sadar bukan sekolah yang membuat anakku pintar, tapi Engkau yang Maha memintarkan. Dia nangis sama Allah. Dia bangkit tahiyat akhir, Allahu Akbar. Habis itu dia doa. Doanya diulanginya yang dia minta pada saat sujud. Ya Allah, ya Allah, dihambakan dirinya. Pasrah tawakal sama Allah, tak terasa tumpah sudah air mata di pipinya. Jam 2 dia sholat isya, dia sadar setengah 3, setengah jam berlalu. Begitu sudah selesai sholat, terdetak lagi bisikan iblis, tuh tiang gantungan nunggu kau. Kan janjinya ini sholat terakhir. Mulai agak tenang tu pikiran. Makanya Allah kasih garansi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sama Allah. Pertama sabar baru solat. Jangan solat dulu enggak pernah sabar. Ada laki bini berantem, tetangga kita datang awak melerai, sabar. Jangan sabar, kau sabar. Gitu kan dulu. Ini enggak begitu berantem kena usir. Kemana kau? Aku nggak tahan, aku lagi gak begini. Udah sholat. Apa yang mereka kerjakan lagi dalam keadaan marah? Ayat bicara sabarkan dulu baru sholat. Udah tenang hati lapor sama Allah, enak tuh. Ada tetangga curhat sama kita, Pak. Dia nggak jelas suaranya. Aku bisa, tak solusi lah aku bang. Solusi apa yang mau dikasih? Dia cakapnya kayak gitu. Apa kita bilang? Udah santai, sabar, tarik nafas. Kan sabar dulu itu. Baru cerita. Itu yang dimaukan Allah. Kita punya problem, kita punya masalah. Sabar dulu. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sabar itu ada 3. Pertama, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Yang kedua, sabar untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terbesit hatinya mengingatkan kembali bahwa dia akan gantung diri. Bergejolak pikiran sama hati, Bu. Hati kecil ngomong lagi, sebelum kau gantung diri kan masih ada waktu. 2 rakaat aja tahajud. Sebelum mati loh. Kan lumayan 2 rakaat aja. Walaupun mohon maaf, kalaupun kejadian dia habis sholat gantung diri, matinya neraka tuh. Cuman umat Nabi Musa yang dikasih Allah garansi. Siapa yang umat Nabi Musa itu mati dalam keadaan bunuh diri, itu masuk surga. Emang disuruh Allah. Paling 100 orang. Udah selebihnya nggak ada. Apalagi umat Nabi Muhammad, bagaimanapun taatnya kita, alimnya kita, mati bunuh diri, tak ada garansi surga. Begitu sudah bermain, dia sabar, dia ikuti alunan hatinya bicara, Pak. Apa yang dia buat? Dia pergi kamar mandi, memperbaharui wudunya. Perbaharui wudunya, dia salat sunnah 2 rakaat. Sebelum dia masuk ke kamar, dia perhatikan rumah dan semuanya. Apa dia bilang dalam hatinya? Ini yang akan disita besok kan cuma rumah. Janjinya rumah karena 200 juta yang kupakai. Perabotannya kan saya. Sebelum mati nulis wasiat lah. Separuh untuk anak istri, separuh kusumbangkan sama orang yang membutuhkan. Masih niat. Masuk dia ke kamar tempat dia tadi, lampunya agak digelapin dikit, dia berharap lebih khusyuk ketimbang salat subuh, salat isya tadi. Dia angkat takbir 2 rakaat. Bayangkan seberapa lama kita salat 2 rakaat. Allahu
Allahu Akbar. Begitu angkat takbir dia tarik nafas. Begitu rukuk turun gerakannya dia turunkan nafas. Sami Allahu Hamidah dia tarikkan nafas. Terus ikuti alunan. Sujud terakhir dia lama dialog sama Allah. Habis salam dia dialog lagi sama Allah dalam keadaan doa. Adab berdoa betul-betul minta sama Allah. Mohon maaf kita habis solat kita punya adab, tadahkan tangan, nundukkan kepala, hati kita minta sama Allah, nangis kita keluar air mata, belum tentu diterima cepat, belum tentu diijabah. Apalagi yang sok salam habis salam balik. Ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi cabut. Kita nggak oke, kita mungkin ada urusan, paling tidak harus agak punya adab dikit. Ada orang zikir jangan asal lewat. Nunduk adat ketimuran dipakai. Ini enggak baris paling depan, pulang paling cepat. Kalau aku jadi pengurus BKM di dinding masjid ku buat tuh, siapa yang mau pergi pulang cepat, sapro paling belakang. PA ku bilang. Lurus kena agak nunduk dikit bisa, atau bang izin ya maaf, bukan banyak basa-basi. Ini udah siap salam dia langsung cabut di barisan paling depan. Jamaah sudah full, lewat melintas begitu saja. Kita doa sama Allah, munajat sama Allah aja pun kadang belum cepat dikasih. Karena prinsip doa ada 3, Pak. Pertama, ada kalanya doa hari ini langsung diijabah. Yang kedua, ada yang ditunda Allah tahun depan baru dikasih. Yang ketiga, tidak dikasih langsung, tidak ditunda, tapi diganti. Diganti bagi apa? 2 macam. Pertama, diganti sama kebutuhan. Yang kedua, diganti sama keturunan. Apa maknanya? Makna pertama diganti sama kebutuhan. Kita minta duit, kita minta rezeki, kita minta materi. Allah tak kasih, tapi Allah kasih kebutuhan, sehat walafiat. Mau bapak duit 10 juta tiap bulan tapi stroke. Apa-ngapain nggak bisa. Hari Minggu gini banyak undangan, Salendro. Diundang di grup KSMM. Semua kita diundang tanpa terkecuali bawa keluarga. Ada acara kekah, apa? Ada pengurus FKSMM. Berpikir awak kekah, makan kambing, darah tinggi, kacau kali. Habis aku ada urusan. Padahal nggak ada hubungan kambing sama darah tinggi. Yang buat naik darah tinggi itu bukan makan kambingnya, Pak. Kita datang acara pesta, acara kekah, tengok kambing udah habis, tinggal kuah. Ini darah tinggi naik. Di sendak-sendok yang dapat lengkuas. Amplop udah masuk. Menjerit tuan rumah dari dalam. Bentar bang, ku gorengkan telur. Telur digoreng, kenapa nggak naik darah tinggi? Ini dikasih Allah kebutuhan yang kadang-kadang kita jarang minta. Yang kadang-kadang kita lupa minta. Yang kita minta apa? Pandangan zahir yang belum tentu buat manfaat ke depan. Yang kedua diganti sama keturunan. Apa makna minta rezeki tapi dikasih keturunan? Apakah kita minta duit, Allah kasih duit, Allah kasih anak banyak? Tidak. Maknanya kita minta kalau contohnya berupa materi, berupa uang, Allah tak kasih sama kita sekarang yang minta, Pak. Tapi dikasih Allah sama anak keturunan kita beberapa puluh tahun yang akan datang. Maka boleh jadi apa yang kita nikmati hari ini belum tentu hasil jerih payah kita semua. Mungkin ada titipan doa ayah mak kita puluhan tahun yang lalu, sekarang baru diijabah. Itu aja khusus dan khusus kita doa belum tentu. Diganti, kemudian ditunda. Kenapa ditunda Allah? Apa Allah tak sayang sama kita? Allah punya semuanya. Allah tahu semuanya. Allah ngerti dengan kehidupan kita. Kita saja diri kita pun nggak bisa bimbing diri kita sendiri. Ada anak ibu kelas 3 SMP, musim begal sekarang. Musim kekacauan anak-anak geng motor. Tiba dia datang merengek-rengek, nangis-nangis sama ibu sama bapak. Mak belikan kereta apa, mak? Yang bodong-bodong aja. Yang 2-3 juta aja. Berpikir kita langsung. Anak kelas 3 SMP kita tahu pergaulannya cemana dan geng motor menyebar luas hari ini, punya komplotan, punya komunitas. Makanya aku tadi agak gawat gaduh-gaduh juga tadi Salendro kan.
Dari Johor jam 4:30 aku kemari. Dari Johor Dari Johor. Pikir langsung sampai sini langsung sarapan. Sampai roti. La ilaha illallah. Izin gitu, izin bang, izin bang. Enggak maksudku itu. Ya untung kudaku agak kencang tuh, santai, yang dingin, tengah jalan lupa aku bawa jaket. Ya Allah, lupa aku bawa jaket. Namanya manusia. Sampai ke sana nanti gampang itu. Mau singgah beli serapan lagi aku tadi di apa sana. Daerah Sri Gunting. Nantilah karena di masjid sana kan FKSMM kan bukan baru sekali ngundang aku. Pasti ada serapan, ada kopi. Kupikir gitu kan. Rupanya aku tunggu, cuman ada teh sama tehnya pun teh Kemalangan. Pucat aja. Teh Kemalangan sana. Susul alhamdulillah luar biasa. Nah. Kutanya ibu, kutanya bapak. Di saat anak kelas 3 SMP minta kebelikan kereta dengan situasi pergaulan lingkungan hari ini kacau balau, kira-kira langsung dikasih gak? Apakah di saat bapak tidak memberikan kemauan anak itu bapak benci sama anak? Boleh jadi itu tanda sayang. Tapi anak belum tahu dan tidak mengerti. Kita yang tahu. Kelas 3 SMA dia, lingkungan sudah mulai membaik, geng motor sudah tidak lagi tersebar luas, begal tidak lagi merajalela. Dia datang lagi minta, mak ada rezeki, mak tambah hidupku beli kereta. Mau kereta apa kau? Langsung dibelikan. Apakah di saat kelas 3 SMA bapak ibu mau ngasih dia kereta, itulah bukti sayang itu? Tidak. Karena anak sekapanpun bagaimanapun kelakuan anak tetap sayang. Tapi kenapa pada saat kelas 3 SMA kita baru paham? Di saat kelas 3 SMA dia sudah mulai berpikir mana hak, mana batil, mana baik, mana tidak. Kenapa begitu? Ditunda dulu oleh orang tuanya. Bukan tak bisa ngasih pada saat dia minta pertama, tapi ada mudarat di saat diberikan permintaan itu. Di saat di kelas 3 SMA diberikan, dia sudah paham dan sudah terbimbing, baru dia sadar. Kita minta hari ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak dikasih. Bukan Allah tak mau ngasih, Allah ngerti kebutuhan kita. Nanti 2 tahun yang akan datang, baru dikasih Allah. Husnuzallah dengan Allah. Begitu luar biasanya dia doa sama Allah, munajat sama Allah. Jam 2:30 dia mulai tahajud, Pak. Nangis, dialog yang membuat dia tersentak dari zikirnya. Azan subuh berkumandang. Bayangkan sholat tahajudnya berapa lama dialog sama Allah. Begitu waktu subuh bermasuk, dia langsung berdiri angkat takbir tanpa wuduk lagi karena wuduk tahajudnya belum batal. Dia sholat 2 rakaat sholat subuh. Sujud terakhir dia dialog lagi sama Allah seperti apa yang dia buat. Habis salam dia doa lagi sama Allah. Salah satu konsep kalau kita pengen sesuatu sama Allah, setiap waktu, setiap sholat, setiap saat, kalau minta sama Allah, jangan minta yang lain, fokuskan permintaan yang itu. Terus khususkan sama Allah. Begitu selesai dia doa, bunyi bel dari luar. Langsung dia terkejut. Ya Allah, janji jam 10. Kenapa jam 6 datang? Aku belum sempat bunuh. Dari kejauhan kamar menghadap pintu depan dia tengok ada bayangan. Dia berharap yang datang bukannya minta utang tapi istrinya mau balik. Hasil doa munajat dia. Ternyata Allah bicara lain. Allah buat lain. Allah gerakkan yang lain. Ada seorang kawan yang sudah puluhan tahun tak jumpa sama dia. Tiba waktu subuh dia datang ke rumah, pintu dibuka, terkejut. Kenapa kau datang? Cerita punya cerita, dibawakanlah minuman. Dimasakkanlah mie instan. Apa katanya sama itu kawan? Mohon maaf bang, ini yang bisa kuhidangkan. Maklum istri sedang di rumah mama. Dia tak ada bilang, mohon maaf kami lagi berantem. Enggak ada. Maklum istri sedang tempat mama. Cerita punya cerita nostalgia beberapa tahun ke belakang karena kisah mereka di masa kuliah. Ini si tuan rumah beranikan diri dan agak sedikit lancang bertanya, mohon maaf bang, aku bertanya apa gerangan membuat abang kemari? Karena enggak pernah abang kemari komunikasi, enggak chattingan, enggak minta sherlock abang, enggak tiba-tiba nyampe. Apa kata si tamu tadi? Kita udah hampir 10 tahun tak jumpa bang. Iya.
Kita selesai kuliah, bubar, tak lagi jumpa. Aku datang kemari, aku pun tak tahu bisa sampai kemari. Allah yang bimbing aku. Tadi malam aku tahajud. Tadi malam aku dialog munajat sama Allah. Aku minta tolong ya Rabb, tunjukkan kepadaku orang yang bisa membantuku dan menolongku untuk menyelesaikan proyek ini. Aku punya proyek di Singapura bang, nilainya sampai 30 miliar. Aku tahu kau dulu bagus dalam ilmu manajemen ekonomi. Untuk masalah ini kurasa kau bisa. Tadi malam hanya namamu yang dikasih Allah melalui hatiku. Ku cari tahu, dapatlah alamat rumahmu, sampailah kemari. Dalam hati tuan rumah ni, enggak tahunya kawannya aku. Pulang kau ni matilah aku ni. Pokoknya sebelum jam 10 dah. 3 masalah Pak yang akan diselesaikan jam 10 itu. Sekarang sudah jam-jam 8 gitu dia cakap-cakap. Enggak lama kan. Untuk memutus percakapan, biar kawan tu cepat pulang, dia langsungkan bunuh diri. Dia bilang, gini aja lah bang, kalau anda cocok aku jalankan, kalau tidak. Apa yang bisa bang kasih sama aku? Si kawan ngangkat koper dari bawah, dibukakan isi koper, uangnya senilai 300 juta rupiah Pak. Ini uang untuk kau, DP, uang muka untuk mengerjakan proyek ini. Berhasil nih proyek, 10 kali lipat gue kasih. Tak berapa lama datang istri mau ngambil salah satu berkas yang tertinggal untuk dilaporkan ke pengadilan. Belum bercakap bininya mau minta cerai tadi, duit 300 juta disodorkan ke muncung dia Pak. Dia kata lakinya, uang ini 300 juta, 200 juta menebus rumah, 100 juta kita bagi 2. 50 juta untuk urusan kau, urusan anak, selesai sekolahkan dia. Nanti aku urus proyek, ada lagi rezeki ku kasih untuk sekolah anak setinggi-tingginya, jangan seperti aku. 50 lagi ku bawa untuk pergi. Kata bini yang datang, iya bang, makasih. Padahal datang mau ingatkan, bang jangan lupa jam 10. Ada KTP atau kakak yang tinggal, nengok duit 300 juta, tak ada niat untuk minta cerai. Aku sampai berpikir Pak, dari kisah itu aku terpikir, dulu guruku pernah bilang, ada 3 tabiat seorang perempuan yang ketika lahir dari rahim ibundanya, ada 3 tabiat yang tak akan pernah ditinggalkan sampai mati. Pertama, cemburu. Kecemburuan ini tak bisa dihilangkan, walaupun bisa dikurangi agar tidak menjadi cemburu buta dengan iman. Yang kedua, egoisme. Yang pengen menang sendiri, tak pernah menganggap orang dirinya kalah. Dan ini juga bisa dikurangi, bisa ditentramkan dengan ilmu. Yang ketiga, mata duitan. Yang dengan iman, dengan ilmu, dengan apapun, sampai kapanpun, takkan pernah bisa berubah. Ya Bu, berarti betul cakap guruku. Nah, begitu selesai masalah, baru dia sadar. Tak jadi bunuh diri. Ternyata Allah sengaja membolak-balikkan hatinya bunuh diri, solat, bunuh diri, solat, bunuh diri, solat. Tapi apa endingnya? Allah berikan jalan keluar Bapak Ibu. Dengan satu jawaban, menyelesaikan 3 masalah. Maka benar apa Allah jelaskan dalam Quran, salah ada satu surah dalam Al-Quran yang pendek, tapi ayatnya diulang-ulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka di saat kau merasa ada kesulitan, yakini ada kemudahan. Di saat ada sulit, ada kemudahan. Pak, ternyata konsep musibah itu, di saat datang musibah sama kita, seiring dengan musibah datang, Allah juga kasih nyusul tuh kemudahan. Di saat buntu pikiran, hati gelisah, Allah juga sudah siapkan. Ada solusi di saat itu kita datangi. Kapan kita sadar? Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan solat. Kalau hati pengen tentram, jangan lupa solat. Lapor sama Allah. Minta sama Allah. Solat, Pak, enggak akan diturunkan Allah keberkahan rumah tangga kalau bapak solat, bini enggak mau solat. Bu, ibu solat, laki enggak solat, mohon maaf rezeki jauh.
Suami sholat, istri sholat, ayah maknya sholat, anaknya sudah balik, udah berakal, udah dewasa, tak mau sholat, haram dikasih makan. Sampai begitu. Makanya banyak orang tua yang rela masuk neraka gara-gara takut nggak ngasih makan anaknya. Biarkan aja lah Ustaz, biarkan aja lah, kasih awak ngantuk dia. La ilaha illallah, ngantuk. Bangunkan subuh, nggak usah dibangunkan kata ibu. Kasih awak baru tidur dia. Siapa nyuruh dia baru tidur? Jam tidur aja, jam bangun ada. Kasihan awak terganggu tidurnya. Lebih baik dia terganggu tidurnya hari ini ketimbang dia nanti di neraka dibakar Allah. Dan orang tua yang tidak mengingatkan anaknya, walaupun bapak imam masjid Nurul Huda, masuk neraka. Bukan Nurul Huda sini. Banyak Nurul Huda di Indonesia inilah. Hati-hati. Allah yarham guru kami Ustaz almarhum Ustaz Hafiz Yazid di Garudua Medan pernah mengatakan sama kami bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia tahu hukum wajib mengerjakan sholat, haram meninggalkannya, dia tak mau mengerjakannya dan tak ada niat untuk mengqadanya, sama dengan nggak sampai aku nyampaikannya Pak, sumpah sama dengan macam babi, Pak. Suami nggak sholat, suami babi. Istri nggak sholat, istri babi. Bapak nggak sholat, bapak babi. Ibu nggak sholat, ibu babi. Kepala desa yang nggak sholat, kepala desa babi. Semangat kali orang Jawa, babi, 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 berajin pula, rame pula di babi, babi, babi. Bahkan ustadz yang tak sholat, ustadz, oh ya Allah semangatnya nan jawab. Kayak ada aja salah usaha Bang Haris nih. Padahal kemarin Januari kami jumpa satu hotel kami di Mekah. Umroh bareng, beliau bawa anak istri sama keluarga. Enak dulu lah anak bini dia bawa umroh. Itu istri pertama kan Bang? Ya. Doakan Ustaz, doakan jamaah, insyaallah besok pagi aku berangkat ke Mekah bawa jamaah. Umroh besok pagi cuman paket 12 hari. Aku niatku cuman 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali berangkat, 6 bulan sekali berangkat. Sebenarnya bukan aku yang mau, Pak. Orang yang minta mau Ustaz, ayolah katanya, ayo aku bilang. Ya, begitulah caranya Bang. Mau berangkat umroh awak, kadang aktivitas ada aja. Bukan karena itu sebenarnya. Orang yang berangkat haji dan umroh adalah orang-orang yang bukan hanya bagi orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau berangkat pasti dimampukan oleh Allah. Buktinya banyak orang yang mohon maaf ekonominya nggak banyak, tapi berangkat. Ada orang yang banyak hartanya, tak berangkat-berangkat. Di Stabat ada nenek-nenek yang tukang sapu jalanan, Pak. Yang namanya ditulisan Melati di belakang. Berangkat haji. Gaji dia nggak cukup. Anaknya tak ada yang kaya. Ternyata asbab dikasih Allah lain jalannya. Nenek tuh pasnya agak-agak pagi gini ngantuk-ngantuk nyapu nggak sadar dia agak ke tengah. Ada mobil yang ngebut, ketabrak. Bertanggung jawab yang nabrak, masuk ke rumah sakit. Itu orang yang nabrak bilang, Bu Haji, mohon maaf Bu Haji, aku tadi mau cepat, anakku sakit. Pokoknya biaya rumah sakit Bu Haji aku yang nanggung. Yang korban jawab, aku belum haji, kenapa kau panggil haji? Malu aku. Kalau gitu ku hajikan tahun depan. Haji plus. Luar biasa cara Allah tuh. Oke, siapa yang pengen, udah pasang niat banyak-baik, perbanyak talbiyah, perbanyak sholawat. Aku dulu mengamalkan talbiyah itu lama. Belum ada kepengen berangkat, tapi di saat kepengen hati berangkat, tak pernah kuhentikan setiap sholat. Begitu selesai sholat, ku dekatkan badanku ke tembok. Ku angkat tanganku, ku sentuh tembok dinding rumah. Seolah-olah dinding itu adalah Ka'bah ku buat.
Aku bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. 4 kali ku ulang menetes air mata. Baru aku ucap salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Qudwat Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwat Allah. Salawat banyak-banyak, minimal 1000 kali salawat. Bulan 10 ku amalkan, bulan 12 kena berangkatkan aku umroh. Kena berangkatkan. Terus sampai sekarang baru paling baru 7 kali lah. Baru. Artinya ini salah satu kode bahwa siapapun yang mau berangkat, enggak usah Bapak pikir duitnya dari mana. Allah yang punya cara udah. Makanya kan ini insyaallah besok berangkat. Ada orang yang tak punya, mohon maaf, janda. Kerjaannya cuma buka warung kecil. Nggak ada hartanya banyak, dia cicil dari penghasilan jual risolnya, beli jual perabotan ini, jual ini, itu kumpul. Ustaz berapa DP umroh? Ustaz cukup 5 juta DP umroh. Ku antarkan koper, gue bilang. Diantarkan koper, dia bingung. Kok diantarkan Ustaz cuma bayar 5 juta? Udahlah, kakak letakkan aja di kopernya di kamar. Pas waktu sholat, dialog sama Allah. Ya Allah, koper dah nyampe, duitnya nggak ada. Bilang aja gue. 2 hari yang lalu baru lunas. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, doa Ustaz. Kapan aku mendoa aku? Apa rupanya? Begitu aku pening Ustaz cemana membayarnya. Rupanya datang tadi habis pengajian yang Ustaz ceramah itu Ustaz. Datang dia ngantar utangnya 2 juta. Kurang 2 juta lagi. Diantarkan. Padahal Ustaz macam pengemis aku minta utang sama dia dulu. Itu Allah yang punya Pak. Yang punya hati yang minjam itu siapa? Allah. Yang bolak-balikannya Allah. Jangan pikirkan yang kita tak sanggup memikirkannya. Dan jangan pernah urus yang Allah urusannya. Udah. Perkara rezeki bukan urusan kita. Gaji boleh sama, rezeki beda, Pak. Kita sama kerja di perusahaan, kita kerja di kantor ini, kita ngajar di sini. Gaji rata-rata 2-3 juta. Hampir sama. Itu gaji. Rezeki beda. Banyak orang gaji timbun gaji. Pergi mau berangkat haji umrah tak bisa. Ada inilah cuti nggak bisa lah, kebutuhan inilah, anak mau kuliah, banyak alasan kita. Di saat sudah tak bisa lagi ngapa-ngapain, baru ada kemauan mau berangkat umroh tak sanggup. Kenapa? Rematik muncul, asam urat datang, asam lambung kumat, asam belimbing, asam segala macam asam seriang-riang, semua asam berdatangan. Ini yang penyakit kita, Bu. Di saat banyak kerjaan, ada rezeki, simpan. Pikirannya kemana? Untuk anak, untuk ini. Tak salah. Tapi ingat, tunangan orang hidup hanya mati. Gak ada yang tahu. Yang paling parahnya, harta yang kita kumpulkan jadi rebutan harta warisan anak-anak yang tak paham dengan agama. Berapa banyak anak yang melaporkan anak-anak yang lain. Berapa banyak anak yang melaporkan saudaranya, anak yang melaporkan ibu kandungnya ke pengadilan cuma gara-gara harta warisan. Gak bisa kita nikmati rezeki kita, ngapain capek-capek? Belum tentu ninggal anak mau mengumrohkan kita. Selagi ada rezeki, berangkatlah. Pergilah. Mau melalui travel manapun silakan. Yang penting kita percaya orangnya, kita kenal sama ustadznya. Mau berangkat sama Ustadz Hendro, mau berangkat sama Bang Aris, pergi berangkat. Yang penting nyampe kita tahu orangnya, kita bisa percaya sama dia, hati tenang. Kejadian baru dapat kabar tadi malam, orang di Riau, biaya umrohnya 33 juta, 22 orang, kena tokoh. Nggak jadi waktu berangkat 33 juta. Ya Allah, aku cuma 29 juta. Ini promosi aku terus. Ya cuma ngasih tahu saya Endro kan. Yang mana tahu ada yang mau berangkat sama Ustaz Endro? Bawa Ustaz Endro semua, antar siapa orang aplikasi ini. Berangkat Ustaz Endro, gratis. Selalu aja aku yang punya. Berangkat sama orang aplikasi BKM-nya, daftarnya sama Ustaz Endro. Pokoknya Ustaz Endro aman lah. Gratis lah semuanya. Sama anak bini ku gratis kan. Tapi semuanya ya. Kalau cuma 3 orang pula, mohon maaf lah. Aku pun nggak berangkat, aku bilang lah. Nah, artinya sekaligus izin mohon maaf Bapak Ibu,
ngasih informasi. Besok mau berangkat insya Allah. Pertama mohon doa. Yang kedua, kiranya Bapak Ibu ada punya niat, punya hajat yang pengen kali menghadiahkan pahala umroh untuk ayah mak yang sudah meninggal dunia, untuk istri dan suami sudah meninggal dunia, namanya badal umroh. Badal umroh itu dikerjakan ada 3 sebab. Pertama sudah meninggal, yang kedua sedang sakit, yang ketiga uzur. Umur panjang badan sehat tapi lemah. Ke kamar mandi pun harus dipapa. Maka ini wah dibadalkan umrohnya. Siapa membadalkannya? Orang berangkat umroh. Mau ustadz dia, mau siapapun dia badalkan umroh. Yang penting dia paham makna badal dan dia ngerti pelaksanaannya. Dan insya Allah, ku kasih dokumentasi, ku fotokan, aku melaksanakannya. Kalau sempat aku videokan. Kemudian pulang ku antarkan sertifikat asli dari Saudi atas nama orang tua yang kita tuju. Syaratnya cuma itu, nama lengkap dan nama binnya. Dan ada syarat yang kedua, maharnya. Ini yang perlu nih. Nah, kalau enggak pakai mahar, kerjaan sendirilah, aku bilang lah kan. Karena berangkatnya mengambil mikot, kan naik taksi kan Bang Aris kan, naik taksi bawa. Ada pun rezeki berlebih, ku bawakan oleh-oleh. Entah kurma 2 biji, entah air jam-jam segelas. Ya namanya oleh-oleh Pak. Kalau mau banyak sekotak berangkat sendirilah, biar banyak. Tapi gitu Bang, kalau ada rezeki berlebih, ku antarkan kurma, ku antarkan air zam-zam, entah tasbih, entah sejadah, entah telekung, macam-macam lah nanti. Tapi enggak semuanya dikumpulkan jadi satu, enggak. Berapa biayanya? Cuman 2,5 juta. Ya, nanti habis kita kajian mungkin ada yang mau kabari. Ada sudah 4 orang, tinggal nyari 2 orang lagi. Enggak mungkin bisa banyak-banyak dikerjakan. Satu hari paling bisa 2 orang mengharuskan. Kalau satu hari itu 4 orang, udah enggak bongak semua itu. Enggak akan sanggup itu. Lokasinya jaraknya jauh. Nah, perjalanan jauh. Kedua ngurus jamaah lagi. Bisa aja kita ngurusi badal umrohnya Ustaz, tapi enggak ngurus jamaah. Ngebadalkan orang aja. Lama-lama jamaah bingung. Ustaz ini katanya dia yang bimbing. Ke orang lain kasihnya, dia enak-enak aja ke badal-badal segala macam. Ini yang kita tak mau, jadi fitnah. Ya, kabari Bapak Ibu, siapa yang mau nanti habis kajian, mungkin habis ini ada oh enggak ada ya, roti aja ya. Habis ini balik kita, kabarkan nanti insya Allah kita kerjakan, transfer aja duitnya atau namanya atau KTP-nya, kirim alamat lengkap, pulang aku umroh, kuantarkan souvenir, oleh-oleh sama sertifikatnya. Tak ada ku kasih bingkai, ku laminating aja. Ibu lah kasih bingkainya. Mau dibingkaikan, mau disimpan dalam segala macam. Dah. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, kisah yang begitu mungkin menggugah sebagian di antara kita, bisa kita jadikan iktibar bahwa tidak ada problem yang tidak bisa diselesaikan kalau lapor sama Allah yang Maha Besar. Yang kedua, hati-hati, orang yang sombong adalah orang yang selalu bekerja tapi tak pernah ibadah sama Allah. Segala macam usaha dia buat, segala macam ikhtiar dia lakukan, tapi tak pernah nadahkan tangan sama Allah. Sebaliknya, orang yang fokus dengan ibadahnya tapi tak pernah dia ikhtiar sama Allah, ini juga menyalahi takdir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar kita punya, dikasih Allah qudrat iradat itu sama kita. Dikasih Allah, manfaatkanlah dengan itu semua. Dan dengan itu kita ibadah sama Allah. Ikhtiar dikasih Allah. Walaupun hakikatnya, karena Allah jugalah ikhtiar itu berlangsung. Tapi kita sebagai hamba, menunjukkan kedu'ifan kita, kehambaan kita. Kita tak punya apa-apa, yang punya hanya Allah. Kita tak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah. Kita tak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. La malikun illallah, tidak ada yang miliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tengok udah jam 8, kurang 1 jam, jadi tak usah lama-lama gitu. Allah, pas kan? Jam 8 kurang 1 jam kan? Udahlah, nggak usah lama. Izin Ustaz Indro, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pentingnya ibadah, pentingnya sholat, pentingnya laporan sama Allah, salah satu bentuk ucapan terima kasih atas nikmat hidup yang dikasih Allah. Bahkan Gus Baha pernah mengatakan, andaikan 100 tahun umurku dikasih Allah, dan 100 tahun itu kumanfaatkan untuk ibadah sama Allah, dan pada saat itu juga Allah mengatakan ibadahku 100 tahun tidak diterima, aku masih bersyukur karena masih diizinkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, Pak, nikmat Islam, nikmat hidayah. Karena nikmat ini belum tentu dikasih Allah untuk semua orang. Nikmat iman, Islam, hidayah tidak dikasih Allah untuk istri dan anak Nabi Nuh.
Nikmat iman, Islam, hidayah tidak dikasih Allah untuk orang tuanya Nabi Allah Ibrahim. Bahkan paman kandung Rasulullah sekalipun nikmat iman, Islam, hidayah ini tidak dikasih. Maka bersyukurlah kita yang dikasih Allah nikmat ini. Mudah-mudahan hidup menikmati nikmat ini, mati pun menikmati nikmat ini, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Bila khusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.